Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik dan kontroversial dalam studi Al-Quran kontemporer, yaitu mengenai konsep muslim dan mukmin berdasarkan pemikiran Muhammad Syahrur. Nah, mungkin selama ini kita itu sering mendengar istilah muslim dan mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga sering menggunakan dua istilah tersebut. Namun pernah nggak sih kita itu memikirkan bahwa dua istilah ini tuh sebenarnya memang memiliki makna yang sama atau sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mencolok? Menariknya, seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah yaitu Muhammad Syahrur itu memiliki cara pandang yang berbeda mengenai dua konsep ini, yaitu muslim dan mukmin. Nah, pemikiran beliau ini mendapat banyak apresiasi, tetapi juga tidak sedikit yang mengkritik bahkan memperdebatkan hasil pemikiran beliau. Nah, untuk tema kali ini saya tidak akan sendirian, melainkan akan ditemani oleh 3 narasumber kita yang akan menjelaskan dan membantu pemahaman kita bagaimana Muhammad Syahrur itu mendefinisikan atau memaknai istilah muslim dan mukmin. Untuk ketiga narasumber kita, mari kita sambut, yaitu Mbak Darojah, Mbak Yunyun, dan Mbak Luli. Selamat datang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Gimana tadi jalan ke sini? Alhamdulillah, tapi ya walaupun cuacanya sedikit ekstrim ya Mbak ya, Ini panas. masih panas sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja pada pembahasan kita, yaitu konsep muslim dan mukmin menurut Muhammad Syahrur ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita membahas dulu siapa itu Muhammad Syahrur itu. Mungkin dijelaskan Mbak Darojah? Ya, baik Mbak Ika, terima kasih sudah mengundang saya di sini di podcast kali ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi Muhammad Syahrur. Nah, Muhammad Syahrur itu yang pernah saya baca itu Muhammad Syahrur itu lahir di Suriah pada tahun 1938. Tapi beliau sudah wafat di tahun 2019. Beliau hidup sekitar 81 tahun ya Mbak ya. Nah, latar belakang pendidikannya beliau itu bukan kayak syariah gitu, mengambil jurusan syariah itu bukan, tapi beliau mengambil teknik sipil. Nah, beliau itu menempuh pendidikannya itu di Moskow, Irlandia, di luar negeri ya Mbak ya. Tapi semangatnya untuk mendalami Al-Quran itu sangat tinggi. Bahkan beliau itu mempunyai karya-karyanya itu salah satunya itu Alkitab wa Al-Quran. Nah, yang itu Qiraah Al-Mu'assirah itu. Nah, dalam kitab itu pendekatannya itu menggunakan pendekatan linguistik, analisis bahasa Arab dan rasional dalam memahami Al-Quran gitu. Nah, dari biografi Muhammad Syahrur ini, mengapa pemikiran Muhammad Syahrur ini itu dianggap berbeda dengan pemikiran ulama lainnya? Itu. Nah, karena beliau itu berasumsi bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada sinonim. Dan setiap kata, setiap surah itu berbeda-beda. Seperti kayak iman, Islam, Muslim. Nah, itu beliau menafsirkannya berbeda-beda. Nah, dari pendekatan ini banyak kontroversi dari penafsiran zaman dahulu kayak penafsiran klasik gitu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Darojah bahwa ternyata muslim dan mukmin itu bukan kata yang sama. Nah, bagaimana konsep muslim itu sebenarnya menurut Muhammad Syahrur? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Yunyun? Nah, menurut Syahrur, Muslim adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan dan menjalankan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Allah. Nah,
Kemudian dalam pandangannya beliau juga, Islam itu bukan hanya agama yang dibawa Nabi Muhammad aja ya, tetapi sikap ketundukan kepada Allah yang telah diajarkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad atau zaman-zaman Nabi terdahulu. Nah, karena itu kayak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nah, dan para pengikutnya mereka juga itu disebut dengan sebutan Muslim. Sudah. Wah, ternyata cukup menarik ya pembahasan tentang Muslim itu. Apa yang mendasarkan Muhammad Syahrul sehingga bisa mendapatkan hasil pemikiran seperti itu? Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 67 yang menyebutkan bahwa Nabi Musa itu sebagai orang Muslim. Nah, apa itu suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi ataupun Nasrani, melainkan beliau itu adalah seorang yang hanifah muslimah, dan orang yang berserah diri. Kemudian beliau juga Muslim. Dia juga bukan pula termasuk golongan yang musyrik. Nah, padahal Nabi Ibrahim kan hidupnya jauh setelah Nabi Muhammad. Nah, menurut Syahrul, hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya identitas umat Nabi aja, melainkan sikap kepasrahan kepada Allah bersifat universal. Jadi menurut Syahrul itu Islam lebih luas ya daripada yang biasa kita pahami. Nah, betul sekali. Menurutnya Islam adalah ajaran universal yang melampaui batas etnis, bangsa, bahkan periode sejarah. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep Muslim, kita akan beralih mengenai konsep mukmin. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Lu'li bagaimana konsep mukmin menurut Muhammad Syahrul? Nah, menurut Syahrul, Muslim itu adalah orang yang menerima risalah Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Kalau Muslim itu adalah kategori umum, maka mukmin itu adalah kategori khusus. Lalu mukmin itu tidak hanya tunduk kepada Allah saja, tetapi juga mengakui risalah Nabi Muhammad secara sadar. Gitu. Dari pengertian yang dijabarkan oleh Mbak Lu'li, apakah bisa disebut seorang mukmin itu berarti Muslim? Ya, benar sekali Mbak Ika. Karena menurut Syahrul itu adalah mukmin itu sudah termasuk Muslim, tapi tidak semua Muslim itu termasuk mukmin, karena Muslim itu adalah kategori yang luas. Begitu. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Lu'li, mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Oke, dalam pandangan Syahrul, seorang yang mengakui Tuhan, percaya pada hari akhir, dan melakukan kebaikan itu termasuk dalam lingkup Muslim secara umum. Nah, sedangkan mukmin adalah mereka yang menerima secara khusus kerasulan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Gitu. Nah, setelah kita mengetahui ternyata ada perbedaan mengenai Muslim dan mukmin, mungkin kita akan membahas lebih rinci apa itu perbedaan antara Muslim dan mukmin. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Daroja? Oh, baik. Ini menurut Muhammad Syahrul ya Mbak ya. Kalau Muslim itu kayak gini, mereka itu berserah diri kepada Allah, dan mereka itu menjalankan nilai kemanusiaannya. Jadi mereka itu saling tolong menolong kepada sesama manusia. Nah, dan itu bersifat universal, lebih umum, dan umatnya itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau mukmin itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, mengimani ajaran-ajaran Nabi Muhammad gitu, dan tingkatannya itu lebih tinggi daripada Muslim. Kalau Muslim itu kan masih bisa menyeluruh, kalau mukmin itu tingkatannya udah tinggi gitu. Nah, karena itu Syahrul memandang Islam dan iman sebagai dua konsep yang berbeda.
Nah, beliau merujuk pada salah satu surat Al-Hujurat ayat 14 yang membedakan antara Islam dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya, dan artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, kami tidak beriman, katakanlah kepada mereka. Kemudian, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami baru berislam. Nah, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu, jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 14 tadi itu menjelaskan bahwa orang Arab Badui itu berkata bahwa mereka itu telah beriman. Kemudian Allah menjawab bahwa mereka itu belum beriman tetapi baru berislam. Ya, ayat itu menjadi salah satu dasar penting bagi Syahrul. Oke, mengapa Muhammad Syahrul bisa menyimpulkan seperti itu? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Daroja? Karena menurut beliau itu menggunakan metode yang berbeda, dan metode itu yaitu dia menggunakan analisis linguistik. Apa itu analisis linguistik? Analisis linguistik itu analisis yang berbentuk bahasa gitu. Nah, menurutnya setiap kata itu mempunyai pengertian yang khas dan tidak boleh dicampur adukan dengan kata lain gitu. Nah, Syahrul itu memisahkan antara makna yang terdapat dalam Al-Quran dan interpretasi yang berkembang dalam tradisi klasik. Karena itu, hasil penafsirannya itu seringkali berbeda pada ulama yang lain. Oke, kemudian bagaimana tanggapan para ulama terhadap pemikiran Muhammad Syahrul? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Yunyun. Nah, banyak yang mengkritik Syahrul. Mereka menilai bahwa penafsirannya terlalu mengandalkan rasio dan linguistik, sehingga mengabaikan tradisi tafsir klasik. Ada juga pemahaman yang menilai bahwa Muslim dan mukmin itu pemahamannya terlalu luas sehingga menimbulkan kerancauan dalam memahami ilmu keagamaan tentang mukmin dan Muslim dan mukmin itu. Nah, namun para pendukung Syahrul berpendapat bahwa gagasannya itu membuka ruang dialog baru dalam memahami Al-Quran di era modern. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir ya. Menurut teman-teman semua, apakah pemikiran Muhammad Syahrul ini masih relevan untuk sekarang? Menurut saya ya Mbak, menurut saya pribadi itu pemikiran beliau itu sangat relevan. Kenapa? Karena pemikiran beliau itu mengajak kita untuk berpikir kritis, lebih maju begitu. Nah, selain itu pemikiran Syahrul menunjukkan bahwa studi Al-Quran terus berkembang dan melahirkan berbagai pendekatan baru. Nah, walaupun tidak semua gagasannya diterima, pemikirannya itu tetap penting untuk dipelajari agar kita memahami keragaman pemikiran Islam kontemporer gitu. Oke, dari diskusi hari ini dapat kita pahami bahwa menurut Muhammad Syahrul, Muslim dan mukmin itu dua istilah yang berbeda. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dalam makna yang universal. Sedangkan mukmin adalah orang yang menerima risalah Nabi Muhammad dan Al-Quran secara khusus. Nah, pemikiran Muhammad Syahrul ini juga lahir dengan menggunakan pendekatan linguistik yang digunakan beliau dalam membaca Al-Quran dan menjadi salah satu tema yang penting dalam studi Islam kontemporer. Kemudian, terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap gagasannya, pemikiran ini juga menunjukkan bahwa kajian Al-Quran itu terus berkembang dan selalu membuka ruang untuk dialog serta diskusi akademis. Dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast kami dari awal sampai akhir.
Semoga ruang diskusi kita kali ini dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu untuk teman-teman semua tentang pemikiran Islam kontemporer. Saya Minatur Rahma selaku pembawa acara. Saya Minatur Rahma selaku pembawa acara. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kepada episode yang A few moments later. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. Saya Minatur Rahma selaku pembawa acara pada episode kali ini. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa untuk episode dengan tema-tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.